Studying is a journey. Be well prepared. Let's grad talk and don't get lost. Hai Sobat Pasca, selamat datang di Grad Talk, tempat kami mengungkapkan dan menyederhanakan dunia penelitian akademis yang seringkali membingungkan. Nama saya Suci Faniandari, dan hari ini saya akan membahas tentang menapaki anak tangga kepakaran melalui studi lanjut bersama Bapak Imade Andi Arsana, PhD. Seorang dosen, peneliti, penulis buku, dan konten kreator yang cukup produktif. Bapak Made Andi merupakan seorang pakar batas maritim yang telah keliling dunia berbicara di berbagai forum internasional. Dalam episode kali ini, kita akan berbincang renyah seputar topik yang sangat inspiratif tentang menapaki anak tangga kepakaran melalui studi lanjut. Kita akan bahas pentingnya manajemen diri dan manajemen waktu saat studi lanjut jenjang pasca sarjana untuk menapaki anak tangga kesuksesan. Dalam episode ini juga akan dibahas lebih dalam tentang berbagai macam cara mendesiminasikan hasil penelitian yang dapat digunakan untuk membangun personal branding kepakaran. Sobat Pasca, siapkan diri Anda untuk menyelami obrolan yang luar biasa inspiratif di Grad Talk kali ini. Mari kita masuk ke dalam topik yang sangat menarik ini. Baik, Sobat Pasca, saat ini kita sudah bersama narasumber inspiratif kita. Beliau merupakan seorang dosen, seorang peneliti, pengarang buku, dan juga seorang konten kreator yang sering viral di berbagai media sosial. Langsung saja kita sapa, telah bersama kita Bapak Imade Andi Arsana, PhD dari Teknik Geodesi UGM. Selamat datang di Grad Talk, Bapak. Terima kasih sekali, sebuah kehormatan ini Mbak Suci. Sebuah kehormatan juga bagi kami. Bagaimana kabarnya Bapak? Baik sekali, terima kasih. Semoga baik juga Mbak Suci. Alhamdulillah baik Pak. Nah, kita sudah mengenal sebagai Pak Andi ini sebagai dosen yang inspiratif dan kekinian gitu Pak dari media sosialnya. Untuk bidang kepakaran Pak Andi sendiri ini apa Pak sebenarnya? Saya S1-nya Teknik Geodesi di UGM, jadi lebih ke pemetaan begitu. S2-nya juga Geodesi, tapi saya kemudian risetnya itu di Geodesi untuk perbatasan, jadi memetakan perbatasan. Itu kemudian saya lanjutkan lagi di S3 gitu. Jadi kalau ditanya biasanya saya bilang itu saya mempelajari perbatasan, terutama batas maritim antar negara. Oke, ini berkaitan dengan hukum ya Pak, hukum perbatasan seperti itu? Awalnya saya bergeraknya dari teknis kan, bagaimana menentukan koordinat titik batas. Tapi kemudian setelah saya belajar, oh ternyata ini ada aspek hukumnya. Makanya akhirnya di S2 itu saya mengambil hukum laut. Jadi sekarang saya boleh bilang tuh mempelajari perbatasan dari dua aspek tuh. Aspek hukumnya, yaitu hukum laut, dan aspek teknisnya, yaitu geodesi. Berarti awalnya dari S1-nya dari teknik, kemudian melanjutkan ke ketertarikan di bidang hukum, hukum perbatasan seperti itu. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa Pak Andi ini dulu berasal dari Bali ya Pak? Iya, betul, dari Bali. Nah, mungkin bisa untuk mengenal lebih dekat profil Pak Andi ini, bisa diceritakan bagaimana dulu perjalanannya dari Bali, kemudian berkuliah S1 di UGM sampai S2, S3. Terima kasih, saya lahir besar di Bali sampai umur 18 tahun Mbak. Jadi saya SD, SMP, SMA itu di Bali. Saya SD 1 Tegaljadi namanya di desa di Tabanan. SMP-nya namanya SMP 2 Marga, itu juga di Tabanan. Lalu saya migrasi ke SMA 3 Denpasar untuk SMA-nya. Setelah itu saya mendapat kesempatan masuk di UGM di Teknik Geodesi itu tahun, ini sebut tahunnya kelihatan saya tua nanti ya. Nggak apa-apa lah. Yang penting jiwanya tetap muda Pak. 1996. Saya mulai datang ke Jogja sebagai mahasiswa di UGM di Teknik Geodesi waktu itu. Perjalanan sih artinya normal saja, tapi saya merasa bersyukur sekali karena sebagai anak daerah gitu mendapat kesempatan sekolah di UGM itu tentu bagi saya terus terang itu luar biasa sekali dan saya syukuri. Waktu itu saya masuk UGM-nya lewat program namanya PBUD kalau zaman itu. Penelusuran Bibit Unggul Daerah. Namanya keren, tapi kalau kata teman saya guyonnya nih, ya kamu dapat PBUD karena kalau tes pasti nggak lulus katanya. Jadi itu tahun 96. Kemudian saya lulus dari geodesi tahun 2001. Saya sempat juga sebenarnya kerja di luar ya, di swasta segala macam, lalu memutuskan untuk jadi dosen di tahun 2003 gitu. Nah, karena sudah jadi dosen maka kemudian saya sekolah lah
S2 S3-nya di Australia. Oke, nah Ya. ini menarik. Bapak mengambil S2 dan S3-nya di Australia. Ini Iya, betul. inspirasinya bagaimana Bapak ketika akan memulai S2 S3? Kenapa harus S2 S3 seperti itu? Oke. Boleh dibilang sebenarnya karena kalau saya konteksnya itu kebutuhan waktu itu. Oke. Nah, di zaman saya Mbak Suci, mungkin kalau adik-adik sekarang yang jadi dosen mungkin kurang tahu ini. Di zaman saya itu lulusan S1 boleh jadi dosen. Oh. Nah, jadi S1 boleh jadi dosen, tapi kemudian kita didorong untuk S2 dan S3. Jadi karena saya sudah jadi dosen ketika S1, berarti S2 dan S3 menjadi seperti kewajiban gitu, Iya, wajib. kebutuhan dan wajib. Jadi akhirnya saya didorong oleh senior untuk harus S2 pokoknya gitu kan. Iya. Nah, zaman sekarang masa S2, S3 kalau jadi dosen. Akhirnya saya memutuskan untuk sebenarnya tidak harus di Australia juga, ya kita kan terbuka dengan segala macam peluang waktu itu ya. Iya. Saya kemudian melamar di beberapa tempat, segala macam proses ini itu, lalu nyantolnya di Australia. Nah, itu jadi kalau saya ditanya alasannya S2 waktu itu, kalau saya kewajiban, lebih karena kewajiban. Mungkin kalau sekarang ada alasan-alasan lain gitu ya, kenapa orang harus S2 atau S3 gitu. Kalau bagi saya sih itu lebih karena saya wajib waktu itu melakukannya. Ya. Oke. Baik, kemudian selama menjalani studi S2 dan S3 di Australia ini tentunya banyak challenge ya Pak. Tantangan apa saja yang Bapak hadapi selama S2 dan S3? S2 dan S3, pertama ketika kita melamar beasiswa, itu adalah perjuangan tersendiri, mungkin nanti kita bisa cerita juga. Setelah di Australia, yang pertama itu mungkin yang tidak saya duga ya, soal bahasa misalnya. Oh iya. Jadi saya kan sudah ikut seleksi beasiswa, kemudian nilai IELTS-nya dan TOEFL-nya juga memenuhi syarat ya, karena kalau tidak memenuhi syarat tentu tidak diterima. Jadi saya merasa ini kayaknya sudah oke gitu. Buktinya sudah diterima dan sudah persiapan matang. Ada persiapan juga sebelum berangkat ke Australia. Tapi ternyata itu nggak cukup, saya rasa. Karena begitu sampai di Australia, logatnya itu yang berbeda banget. Oh iya, aksennya berbeda. Aksennya berbeda yang saya kalau kita di Indonesia kan secara umum ya, secara umum kita belajarnya itu atau terbiasa dengan logat Amerika menurut saya, American English gitu. Sampai di sana itu benar-benar berbeda dan itu perlu waktu saya mungkin sebulan 2 bulan untuk benar-benar ini dosennya ngomong apa gitu. Adaptasi bahasa itu ya Pak. Betul, adaptasi bahasa itu pertama. Akhirnya tapi kalau saya lihat ya memang menantang, tetapi bisa diatasi kok. Dengan apa? Kalau bahasa itu kan akhirnya soal keterpaparan ya, exposure. Jadi saya jadi percaya sekarang bahasa tidak ada kaitannya dengan kecerdasan. Bahasa itu terkait dengan keterpaparan. Jadi kalau kita merelakan diri kita terpapar, akhirnya di situ saya bergaul dengan orang sana, nonton TV-nya juga TV Australia, itu akhirnya kita bisa pick up gitu. Jadi itu soal bahasa. Kedua, kalau soal akademik, terus terang saya tidak merasa tantangan terbesarnya bukan di situ justru. Apalagi saya S1 geodesi, S2-nya juga linear kan, geodesi. Jadi saya rasanya itu istilah-istilah, ilmu dasar itu sudah cukup rasanya. Yang menarik adalah soal ini sebenarnya, yang menjadi menantang itu soal cara belajar. Culture-nya. Jadi bukan soal ilmunya ya, tapi cara misalnya gini, independensi, jadi kemandirian. Itu luar biasa di sana. Jadi di sana kan kalau saya sering cerita, kalau kita dikasih tugas suruh baca segala macam itu dosen cuma ngasih tahu sekali aja di depan. Nanti selama 1 semester ini bacaanmu, ini tugasmu, ini deadline-nya. Udah gitu aja. Nggak akan ada yang ngejar-ngejar lagi kita terlambat ngumpulin, nggak akan ada yang marahin kalau kita santai aja dia. Cuman kalau kita nggak ngumpulin ya nggak lulus aja gitu. Risikonya. Jadi sangat mandiri kalau menurut saya, yang mungkin itu juga menjadi tantangan kalau kita belum terbiasa dengan itu. Yang ketiga ini culture, tadi kalau dibilang soal culture itu relasi antara dosen dengan mahasiswa, tapi ini dalam konteks ini mungkin bukan tantangan, justru hal positif saya lihat, karena relasi antara mahasiswa dan dosen itu sangat egaliter, sangat setara begitu. Saya bahkan memanggil dosen itu dengan nama depannya, bukan tidak pakai Pak, tidak pakai Prof, tidak pakai Doktor, Chris nama supervisor saya, dan Clive gitu. Jadi saya memanggil beliau dengan nama depan. Itu somehow mengajarkan juga pada saya tentang mungkin bukan soal cara memanggilnya. Kalau kita di Indonesia memanggil nama depan nanti malah nggak sopan. Kesannya. Tetapi tidak apa-apa kita menggunakan cara kita sendiri. Tetapi yang saya pelajari di situ adalah
membangun semangat egaliter itu tadi, bahwa ternyata antara dosen dan mahasiswa ini memang perlu dibangun kesetaraan itu, karena dengan membangun kesetaraan itu kemudian pendapatnya jadi lebih luas keluar, orang jadi lebih lebih terbuka berargumentasi. Kalau kita lebih dekat gitu ya, persis, Pak, ya? Dekat plus juga nanti ketika kita berdebat itu kan ilmu itu muncul dari perdebatan. Bayangkan kalau tidak ada perdebatan antara mahasiswa dan dosennya, berarti ilmu itu nggak akan berkembang. Jadi ada 3 hal itu saya rasa ini bukan semuanya tantangan, tapi satu juga salah satunya itu inspirasi tentang bagaimana relasi dua pihak ini seharusnya gitu. Nah, menarik ini. Seperti yang sudah Bapak jelaskan tadi tentang membangun komunikasi dengan dosen. Seringkali ini menjadi problem Bapak bagi mahasiswa. Bagaimana membangun relasi yang baik dengan dosen sehingga penelitiannya nanti dapat berjalan dengan lancar. Mungkin dari Pak Andi ada tips-tipsnya. Saya mulai dari awal itu ya, ketika tiba di Australia, saya ingat sekali. Hari pertama bahkan saya tuh udah dipanggil untuk ngobrol soal penelitiannya. Saya kan deg-degan ya, karena kita nggak siap juga sebenarnya gitu kan. Tapi satu tradisi memanggil mahasiswa untuk ngajak ngobrol di hari pertama itu menurut saya itu sangat bagus. Jadi saya ada di situ tuh merasa, kalau orang Jawa bilang tuh diwongke gitu ya. Datang dari jauh, kita anak kecil nggak jelas, kita pikir ya, tapi kemudian disambut dengan sangat baik oleh 2 orang profesor yang keren sekali, diajak ngobrol bertiga. Kita diberi panggung gitu ya, untuk benar-benar menceritakan diri kita sendiri. Itu menurut saya, ini nasihat buat saya ya sebagai dosen sekarang ya, untuk benar-benar membangun relasi itu sebaiknya dimulai dari dosen. Karena kalau dimulai dari mahasiswa mungkin agak susah gitu. Sungkan mereka. Jadi lebih bagus kalau dosennya memberikan ruang itu pertama kali, di kesempatan pertama, sehingga nanti mahasiswanya jadi paham nih. Oh, begini relasi yang diinginkan oleh dosen. Kalau mahasiswanya yang memulai itu mungkin menjadi awkward gitu kan. Dia kan nggak tahu sifat dosen kayak apa. Karakteristiknya seperti Betul. apa gitu. Nah, itu dari sisi dosen kalau saya boleh bagi pengalaman. Kalau dari sisi mahasiswa, menurut saya yang paling penting itu mengobservasi dosennya ini punya karakter seperti apa gitu. Nah, jadi apakah dosennya termasuk orang yang A atau orang yang B, itu menurut saya sangat wise kalau mahasiswanya ini benar-benar tahu sifat itu, termasuk cara berkomunikasinya. Dan yang paling penting adalah aktif. Aktif itu tidak hanya berarti harus bertanya soal tesis ya, atau soal disertasi, tapi aktif berkomunikasi itu bisa juga berarti berkomunikasi untuk hal-hal yang memang tidak terkait dengan pelajaran gitu. Misalnya ya menyapa, berkabar, atau misalnya ketika menemukan saya sering nasihatkan ini kepada mahasiswa saya. Kalau kamu menemukan sesuatu, bacaan atau mungkin video atau apa yang mungkin itu terkait dengan apa yang saya suka atau apa yang kita kerjakan dalam riset, itu bagus kalau di forward aja ke saya. Di-share gitu ya Pak? Dia mengatakan, Pak tadi saya baca ini nih menarik nih kayaknya gitu. Mungkin Pak Andi juga pengen baca, kalau belum baca. Misalnya gitu, sederhana gitu ya. Jadi relasinya tidak melulu soal, Pak tolong dong koreksi bab 3 saya gitu. Atau artinya supaya relasi itu terbangunnya itu alami saja gitu, natural, sehingga nanti kalau kita ngobrol soal disertasi atau tesis itu menjadi nggak awkward gitu. Nah, itu juga yang diajarin oleh supervisor saya secara tidak langsung tuh. Kami kadang ngobrol di ruangan dia hal-hal yang tidak ada kaitannya dengan tesis, tapi itu membangun bonding yang baik ya. Emosi itu bagus. Jadi saya pikir begitu. Satu, dosen memulai, kedua, mahasiswanya punya kecenderungan untuk aktif. Aktif itu tidak harus selalu terkait dengan riset. Itu yang saya alami selama ini gitu ya. Kemudian kalau terkait dengan penelitian Pak, baik penelitian tesis maupun disertasi, ketika di tengah perjalanan itu pasti akan ada yang namanya bosan, kemudian karena tuntutan paper yang banyak yang harus dipelajari seperti itu. Jadi Pak Andi dulu bagaimana Pak caranya survive untuk menyelesaikan penelitian gitu? Di zaman itu saya kan di 2000-an awal ya, S2, S3-nya saya tuh agak langsung gitu. Waktu itu media sosial misalnya itu belum segencar sekarang. Waktu itu ada yang namanya blog, weblog gitu. Jadi orang menulis jurnal atau menulis buku harian di internet gitu. Nah, itu saya menemukan itu sebagai salah satu obat kalau boleh saya bilang ya. Atau pengalihan mungkin dalam bahasa ini. Misalnya gini, kalau kita lagi S2 atau S3 itu kan deadline-nya panjang. Atau kita kadang-kadang merasa tidak punya deadline, karena deadline masih terlalu jauh. Nah, di tengah jalan ini kan sangat rawan terhadap itu tadi, semangat menurun, tidak ada motivasi, karena tidak ada target juga kadang kita merasanya begitu, walaupun sebenarnya ada gitu ya.
Nah, yang saya lakukan adalah memberikan diri saya kesempatan untuk mendapatkan reward kecil sepanjang jalan gitu. Karena kalau saya orangnya itu modelnya saya mendapatkan energi dari reward gitu. Misalnya dari apresiasi contohnya. Kalau orang saya melakukan hal yang kecil, orang berterima kasih, oh saya merasa berarti hidup saya ini berguna, energinya ada. Nah, gimana caranya mendapatkan itu? Makanya di sepanjang jalan itu saya kemudian melakukan satu karya. Contohnya bikin blog tadi. Blog itu waktu itu saya tulis tentang misalnya gimana sih hidup di Australia atau bagaimana hidup sebagai mahasiswa Indonesia di Australia. Hal kecil lah seperti misalnya itu tadi ya tips dengan supervisor atau sesederhana di Australia itu ternyata ada terasi juga tuh gitu. Jadi kalau kita kan kadang orang bertanya begitu kan. Di Australia itu kalau kita mau masak bisa nggak ada gitu. Gitu ya, hal kecil itu saya tulis menjadi kemudian pengetahuan yang rupanya cukup bermanfaat bagi orang-orang yang ingin ke sana tapi belum pernah gitu. Nah, lalu mulailah di situ saya mendapatkan apresiasi kecil, lalu ternyata hidup saya ini ya berguna juga kayak gitu. Nah, itu yang membuat saya kemudian dapat energi kan. Terus yang lain yang lebih serius adalah saya menulis ini, Mbak, menulis untuk koran waktu itu. Jadi saya mulai menulis untuk koran itu di Australia, Pak, ini? Di Australia. Jadi ketika di Australia, saya kan mempelajari perbatasan itu tadi ya. Kok kebetulan gitu ada kasus-kasus perbatasan di tanah air. Kalau mungkin teman-teman yang menonton ini tahu kayak Ambalat gitu ya, ada kasus-kasus yang Indonesia dengan Malaysia misalnya berkasus. Itu kebetulan ada itu. Sehingga kemudian saya jadikan itu sebagai momen untuk memperkenalkan bidang saya ini kepada halayak umum. Maka saya tulisnya tentang kasus perbatasan di koran gitu. Saya ingat banget itu April 2005 itu saya menulis pertama kali di Jakarta Post misalnya tentang sengketa perbatasan. Nah, itu kemudian membuat saya punya satu kesibukan lain gitu. Mungkin 2 bulan, 3 bulan sekali itu saya nulis. Jadi itu tadi, waktu yang panjang 4 tahun tadi itu jadi pecah-pecah dia menjadi satu ini. Jadi teman-teman yang lagi S2 S3 juga saya sarankan begitu. Katakan dari luar Solo ya misalnya, dari luar Jawa. Kan pasti ada isu-isu di kampungnya daerah masing-masing yang sebenarnya terkait dengan yang dipelajari di sini. Nah, kenapa tidak coba menulis itu secara populer lalu terbitkan di koran lokal atau di media lokal gitu. Saya kira ada 2 hal ya. Satu, memang kita tahu ilmunya karena sedang belajar. Kedua, kan teman-teman sedang berstatus sebagai mahasiswa di sebuah perguruan tinggi yang baik ya. Itu biasanya menolong tuh. Kalau kita menulis itu di identitas itu di koran gitu. Menarik sekali. Jadi selain sebagai pengajar, pengarang buku, Pak Andi ini juga menerbitkan beberapa buku ya Pak selama perjalanan S2 S3? Iya, betul. Nah, salah satu buku yang saya tahu itu tentang batas maritim antar negara. Betul. Nah, apakah buku ini merupakan hasil dari disertasi atau tesis Bapak dulu atau bagaimana? Iya, betul. Ceritanya. Jadi ketika saya S2 itu kanlah pertama kali saya belajar tentang batas maritim kan. Saya pulang dengan tesis, lalu saya merasa ini kayaknya saatnya untuk dibukukan karena memang yang mempelajari bidang itu di zaman itu mungkin sampai sekarang pun masih jarang, terutama orang yang mengkombinasikan aspek teknis dengan aspek legal yang tadi saya bilang itu. Makanya saya pikir ini harus dibukukan agar orang bisa mendapatkan satu sumber yang cukup sahih gitu karena memang ini hasil penelitian. Jadi saya tulislah disertasi saya, itu kan bahasa Inggris ya. Lalu saya sarikan, terjemahkan, macam-macam lah, tidak semuanya. Jadi bukan terjemahkan semuanya menjadi ini. Saya kemas ulang karena kan menjadi harus lebih populer gitu. Akhirnya saya selesaikan naskah itu di Indonesia memang. Setelah pulang. Setelah selesai studi. Betul, setelah studi dan terbit sebelum S3 gitu. Sudah terbit buku itu sebelum saya S3. Makanya buku itu kemudian bisa saya gunakan ketika mendaftar S3. Kan daftar S3 itu ada daftar beasiswa juga. Kan kita ditanya tuh karyanya apa sebelum ini yang akan mendukung studinya nanti. Jadi buku itu jadi salah satunya gitu. Luar biasa sekali. Jadi selain buku tentang keilmuan Bapak juga Bapak menulis tentang buku populer ya tadi yang sudah disebutkan. Iya, saya menulis misalnya tentang buku beasiswa contohnya. Karena itu tadi saya kan orang yang saya lahir besar di desa, orang tua saya juga tidak berpendidikan ya. Ibu saya tuh lulus SD, bapak saya tidak lulus SD. Jadi bagi saya pendidikan itu luar biasa maknanya. Karena pendidikanlah yang membawa hidup saya menjadi lebih baik, kira-kira begitu ya. Maka saya pikir kalau saya mau berkontribusi, mohon maaf ini saya jadi kesannya agak muluk-muluk nih saya ngomongnya. Tapi memang ini yang saya rasakan. Kalau saya mau kontribusi pada kehidupan
orang sekitar atau lebih banyak, saya kayaknya pengen kontribusinya di pendidikan. Oke. Jadi sekarang saya merasa beruntung sekali mendapat kesempatan beasiswa, maka kayaknya sangat bagus kalau orang lain juga dapat kesempatan itu. Iya. Nah, caranya saya ingin berbagi lah cerita itu, mungkin nanti menjadi referensi, menjadi tips juga. Makanya saya terbitkanlah buku beberapa tentang beasiswa ya, misalnya Rahasia Beasiswa Australia, itu yang terakhir saya terbitkan. Atau dulu Berguru ke Negeri Kangguru, itu juga versi sebelumnya. Saya juga mengikuti konferensi, mungkin nanti bisa kita cerita juga. Itu juga pengalaman itu saya ceritakan gitu, dalam buku juga. Oke. Kalau tidak salah ada salah satu buku Bapak yang judulnya Anak Dusun Keliling Dunia. Ya, nah itu sebenarnya adalah kumpulan dari perjalanan saya ke berbagai negara. Ya, menarik selama saya S2 S3. Oke. Gitu. Jadi tidak hanya kuliah saja gitu ya Pak ya? Ya, tidak saja kuliah saja, kan ada kesempatan mungkin teman-teman yang S2 S3 tentu tahu, kita ada kesempatan konferensi misalnya. Betul. Ngikutin konferensi. Nah, itulah saya, kalau konferensi itu kan biasanya kita udah meneliti, kalau kita ingin tampilkan hasil penelitian kita di sebuah konferensi besar gitu kan. Betul. Kita kan harus mendaftar nih, harus membuat abstrak, harus membayar gitu. Jadi yang bayar kita sebenarnya. Saya pikir gitu waktu itu, karena saya sudah bayar, walaupun yang bayar itu beasiswa ya, atau supervisor. Saya pikir rasanya sayang nih kalau katakan dari Australia nih, misalnya saya katakan konferensi kemana, ke Eropa misalnya atau kemana, kan presentasi cuma 15 menit. Iya, betul. Perjalanannya kan panjang, jauh, rasanya sayang kalau ini tidak diceritakan. Karena justru menurut saya perjalanan itu banyak pelajaran yang saya dapatkan, at least untuk diri saya sendiri. Betul sekali. Atau nanti kalau ada anak-anak muda yang melakukan hal yang sama, kayaknya dia bagus juga kalau bisa membaca pengalaman ini kira-kira. Ada gambaran gitu ya Pak? Persis. Jadi yang saya tulis bukan soal konten presentasi saya, tapi perjalanan itu lebih kepada gimana susahnya nyari visa gitu-gitu ya, betul. Gimana penerbangan, gimana nyari penginapan gitu-gitu yang saya pikir itu aspek itu yang jarang orang ceritakan. Kalau para scholar itu ya, mereka akan lebih fokus kepada gimana bikin paper yang bagus agar diterima di konferensi misalnya kan. Tapi setelah itu nanti gimana cari dananya, karena dananya harus ada kayak gitu. Jadi itu yang saya ceritakan di Anak Dusun Keliling Dunia itu. Jadi menggambarkan perjalanan saya ke berbagai negara gitu. Jadi aspek yang non ilmiahnya lah kira-kira gitu. Mungkin selain perjalanan konferensi internasional, ada pengalaman lain Bapak setelah berkunjung di berbagai negara untuk mengikuti atau menjadi pembicara seperti itu? Mungkin ada pengalaman yang menarik? Kalau saya orang perbatasan, mungkin yang saya menarik tuh biasanya dari sisi itu ya. Contoh misalnya ketika saya ke Monaco gitu. Monaco itu saya pernah diundang ke Monaco untuk bicara di konferensi. Kemudian Monaco itu kan kota kecil ya Mbak ya. Kecil, sebuah kota, negara sebenarnya. Negara kecil tapi selatan Perancis gitu. Yang masalah cuma satu waktu itu menurut saya. Kalau kotanya indah sekali, negaranya indah sekali. Yang masalah cuma makanannya. Makanannya maksudnya saya nggak cocok gitu. Perutnya kan perut deso. Jadi dikasih pasta, pizza gitu-gitu tuh kalau udah lebih dari sehari kan udah protes ya. Nah, saya pengen makan nasi goreng. Saya tanyalah pada panitia, di mana di sini ada restoran Asia. Dikasih alamat, saya cek pakai Google Maps tuh. Ternyata memang 7 menit aja jalan kaki. Dekat berarti. Saya pikirkan demi nasi goreng gitu. Akhirnya saya pergi ke situ, makan segala macam, nggak ada apa-apa, nggak ada yang aneh. Besoknya saya baru sadar, itu ternyata di beda negara tuh. Dengan jalan kaki bisa pindah negara. Dengan jalan gitu, kaki 7 menit itu bisa pindah negara dari Monaco ke Prancis gitu misalnya. Nah, tanpa ada yang nanya KTP, tanpa ada yang nanya paspor, visa gitu. Nah, itu kan memberikan satu insight baru pada saya yang tadi belajar perbatasan. Betul. Kalau saya tadinya kok perbatasan itu identik dengan konflik, dengan perang, atau dengan pergeseran patok batas gitu-gitu ya. Ternyata di belahan dunia tertentu, batas itu seperti tidak ada bahkan. Ada tapi seperti tidak ada. Tentu ada karena saya yakin di situ ada batas yang sudah tetap ya. Tapi perpindahan orang ini benar-benar bebas gitu. Nah, artinya di situ saya mendapatkan satu insight baru tentang ilmu saya bahwa perbatasan itu is not only about conflict, itulah juga tentang kolaborasi kayak gitu. Jadi itu menurut saya itu menjadi, jadi saya belajar sesuatu, lalu saya sajikan di sebuah konferensi, dari situ saya belajar lagi tentang sesuatu itu, lalu saya riset lagi gitu. Jadi muter itu, jadi perjalanan konferensi itu melahirkan inspirasi untuk meneruskan ke riset lanjutan. Itu menurut saya itu pengalaman penting. Tentu saja ada pengalaman tentang bahasa gitu ya, tentang ketemu orang yang berbeda. Saya pernah juga masih tentang perbatasan itu
ada sebuah restoran di perbatasan Swiss Prancis Iya. yang tepat di perbatasan restoran itu. Jadi Di restoran atas itu perbatasan seperti persis itu, Pak? persis dibelah oleh garis batas. Tapi pas saya masuk nggak kelihatan. Saya bilang, ini Oke. garis batasnya mana? Ternyata garis batasnya tepat di kasir itu. Oke. Terus ini menjadi gimmick biasanya. Ketika saya selesai order makanan, Ya. dia tanya, Bapak mau duduk di Prancis apa di Swiss gitu. Oke. Luar biasa sekali. Jadi itu menurut saya tuh ini ya, pengalaman-pengalaman yang unik, Iya. tapi juga sekaligus terkait erat dengan bidang yang saya pelajari. Di tahun 2018 misalnya saya pernah ke perbatasan 3 negara di Eropa. Jadi ada satu bangku gitu yang betul-betul Dijaga. tidak dijaga. Justru bangku itu di titik batas 3 negara gitu. Oke. Jadi kalau saya pindah duduk situ itu berarti di negara sesuatu gitu, kayak gitu. Jadi mau sebebas itu ya, Pak? Kalau Sebebas itu, di beberapa karena negara? memang di beberapa negara itu kan satu visanya kan Schengen, kita tahu. Iya. Satu visa untuk banyak Banyak negara. negara. Artinya itu adalah satu insight lain lah. Saya tidak bilang bahwa itu harus diterapkan di Indonesia, belum tentu. Tapi paling tidak kita jadi tahu, oh ternyata mengelola perbatasan itu banyak pendekatannya. Iya. Tidak hanya melulu soal security, ini punyaku itu punyamu. Iya. Bisa juga dengan pendekatan kesejahteraan, mari kita kelola Oke. secara bersama gitu. Tapi batas itu menurut saya tetap penting. Iya. Tapi batas yang benar adalah, menurut saya ya, batas yang benar dan bagus adalah batasnya ada, tapi tidak membatasi orang untuk berinteraksi. Oke. Gitu, seperti Penting tembok, sekali ini. temboknya harus tetap ada, tapi kasih pintu gitu, Oh iya. agar kita bisa ke sana dan tapi kan jadi jelas kewajiban dan haknya sampai Haknya di mana. masing-masing. Hmm. Oke, luar biasa menarik sekali tadi berbicara Thank you. tentang riset Bapak. Kemudian berbicara secara spesifik tadi tentang conference seperti itu Bapak Yeah, untuk mahasiswa S2 dan S3. Yeah. Tentunya public speaking di sini perlu sekali ya Pak, skill ini untuk mahasiswa Yes, S2 betul. S3. Betul banget. Bagaimana untuk mengimprove skill untuk public speaking ini Yeah. menurut Bapak? Saya ingat dulu ketika conference pertama kali di Australia itu. Saya conference pertama kalinya itu di kampus saya sendiri di Australia, Yeah. University of New South Wales. Karena mereka punya conference internasional tapi diadakan di kampusnya. Oke. Namanya Annual Research Seminar. Itu saya benar-benar belum pernah kan. Conference itu belum pernah gitu. Maksudnya belum pernah yang internasional. Satu cara saya pertama adalah nonton. Oke. Melihat orang presentasi itu seperti apa. Tapi masalahnya zaman dulu kan nggak ada YouTube Iya. di tahun itu. Jadi benar-benar mencarinya itu dari sumber-sumber dari website yang tidak banyak lah gitu. Itu satu, cara saya nonton. Kedua, bertanya dan lihat orang lain. Jadi makanya nonton konferensi live itu Iya. penting gitu. Berikutnya adalah berlatih. Nah, saya merasa gini nih, yang kadang-kadang, bukan kadang-kadang, yang sering terjadi, orang yang diberi kesempatan presentasi itu tidak cakap memanfaatkan waktu. Ini Oke. paling sederhana ini. Kita jangan bicara dulu soal materinya hebatnya gitu ya. Iya. Tapi bisa nggak Penyampaiannya. memanfaatkan waktu yang dikasih cuma 15 menit itu beneran kita pakai 15 menit. Iya. Nggak molor gitu. Iya, betul. Itu hanya bisa dilakukan kalau kita siapin dengan baik dan latih Oke. dengan sangat serius. Maka kesimpulan saya udah, saya latih aja. Jadi kalau saya presentasi dulu, Iya. Pak Suci, saya tuh akan benar-benar bikin, kalau saya tuh presentasi itu saya mulai dari ceritanya dulu. Oke. Saya bikin ceritanya nanti mau kayak apa, alur ngomong saya. Dan karena ini bahasa Inggris ya, saya kan bahasa Inggris juga tidak lancar di zaman itu. Saya tulis semua yang mau saya Yang akan omongkan itu, dibicarakan. ditulis menjadi sebuah cerita lengkap. Kalau di 10 menit berarti saya akan membuat sebuah naskah yang kalau dibaca itu 10 menit. Panjangnya 10 menit. Ya. Oke. Jadi saya lihat dulu tuh naskah itu. Bila perlu nanti saya cekkan ke supervisor, ke teman saya, ke yang lain. Kalau dia baca nih, kamu ngerti nggak apa yang saya omongkan? Kalau dibaca aja. Oh iya. Itu dia, oke ini kayaknya alurnya udah lumayan bisa dipahami. Iya. Setelah itu, baru dia bikinkan PowerPoint-nya. Oh, jadi ini mungkin yang sering terbalik ya Pak ya. Kalau mahasiswa buat PowerPoint dulu baru latihan mempresentasikan. Ya, gitu. kalau menurut saya itu kebalik, menurut saya ya. Tapi Oke. mohon maaf ini, mungkin ada orang punya pendapat lain ya. Iya. Karena bagi saya, presentasi atau public speaking adalah storytelling. Oke. Karena storytelling berarti kita harus buat dulu flow-nya yang enak, Iya. baru kemudian kita konversi, oh paragraf ini jadikan slide. Satu slide. Paragraf ini jadi kayak gitu-gitu. Oke. Sehingga nanti kita menarik. ngomongnya itu slide-nya tinggal ngikutin aja teng. Iya. Makanya kalau saya presentasi itu pasti pakai clicker sendiri. Iya. Kayak saya ngomong langsung tek gitu. Saya udah tahu kapan harus tek nih, kapan harus Oke. mencet gitu karena akan muncul di belakang kan. Jadi bikin cerita, bikin PowerPoint, lalu latih. Oke. Nah, latihan ini bisa kalau waktunya lama saya bisa latihan berpuluh-puluh kali Untuk satu kali presentasi. untuk satu kali presentasi.
berpuluh-puluh kali itu kalau zaman dulu nggak ada HP Bisa berkamera ya. gitu ya Pak. Jadi waktu itu mereka pakai itu tuh handycam tuh, saya ingat banget tuh 2005 tuh. Mereka pakai handycam. Iya. Terus lihat lagi, saya minta Asti istri saya untuk ngelihat, komentarin segala macam. Saya ingat banget tuh di bulan November 2005. Iya. Itu saya presentasi pertama kali tuh di Annual Research Seminar itu. Saya boleh agak intermezzo sedikit nih. Saya dapat ini presenter terbaik. Oh, di situ biasa. Di 2 kategori gitu. Nah, artinya ini saya tidak bilang saya bagus atau gimana. Tapi saya betul-betul berusaha sangat keras tuh. Yeah. Dengan cara tadi tuh. Jadi buat story-nya, buat PowerPoint-nya, lalu latihnya itu berpuluh-puluh kali sampai kemudian saya merasa yes, saya udah pasti bisa presentasi dalam waktu 10 menit. Yeah. Saya pasti bisa presentasi dalam waktu 7 menit. Sesuai dengan yang itu. Nggak akan ragu lagi. Yeah. Kalau saya tampil nanti pasti saya bisa gitu. Soal nanti bagus tidak bagusnya itu relatif ya. Yeah. Tapi at least jangan sampai kita nggak latihan sehingga nanti pas tampil langsung bingung. Tiba-tiba molor waktunya atau bingung. Belum selesai menyampaikan materi, waktunya sudah habis gitu. Persis, Pak. itu kan yang paling terjadi. Betul sekali. Itu hanya satu kok masalah menurut saya tuh. Nggak dilatih aja dengan baik. Okay. Kalau sekarang saya sama mahasiswa saya kalau mau presentasi, kalau kamu mau presentasi skripsi saya bilang, waktunya cari 15 menit, kamu harus jamin itu 15 menit. Kalau kamu belum bisa jamin itu 15 menit, latihan dulu. Kalau 70 kali latihan belum bisa, udah jadikan 140 kali saya bilang. Okay. Atau kurangin bahannya. Iya. Jadi nggak ada kompromi di situ kalau menurut saya. Harus bisa melakukan itu sebelum tampil. Makanya di latihan itu kita penting lakukan. Oke, luar biasa sekali. Ini tadi tentang presentasi ya Pak. Bagaimana cara kita menyampaikan hasil penelitian seperti itu. Mungkin ada cara lain Pak untuk menyampaikan penelitian yang mungkin bisa belum diketahui oleh mahasiswa secara umum seperti kalau itu. Umumnya kita kan kalau yang namanya ilmiah itu pasti satu kita tulis jadi jurnal atau kita sajikan di konferensi. Mungkin itu yang umum ya. Dua itu yang umum. Sekarang menurut saya audiens kita bisa lebih lebar dari situ. Guyonnya nih ya. Kalau kita nulis di jurnal yang baca 5 orang katanya. Iya. Atau 6 orang sama penulisnya. Belum nanti kalau berbayar gitu Pak. Betul. Pasti akan jadi. Jadi sayang sekali kalau penelitian yang bagus ini audiensnya dikit. Iya. Jurnal, konferensi juga begitu. Konferensi kan eksklusif. Iya. Yang datang hanya pakar segala macam. Jadi menurut saya kita belajar ini kan dari uang rakyat sebenarnya. Sorry, saya dengar kayak aktivis ya. Tapi memang begitu kan kenyataannya. Walaupun kita merasa, oh tapi kan saya sekolah bayar SPP atau bayar UKT. Memang. Tapi kalau kita pikir-pikir ya, bayar UKT 10 juta selama 1 semester itu sebenarnya nggak cukup untuk kita bisa menikmati semua fasilitas ini. Ada uang rakyat di situ yang kita pakai, kira-kira gitulah. Nah, makanya kalau kita riset sesuatu, penyandang dana utama kita rakyat ini kan sebenarnya. Itu layaknya mereka harusnya tahu apa yang kita lakukan. Dan mereka nggak mungkin akses jurnal atau konferensi. Betul sekali. Berarti harus ada media lain. Iya. Satu misalnya koran, yang paling populer sederhana lah ya. Nah, saya tuh menyarankan sekali, makanya saya bilang tadi saya nulis hasil penelitian saya tuh di koran atau menulis hasil perenungan atau pelajar saya itu di koran. Yang kedua yang sekarang nih yang populer lagi, media sosial. Media sosial itu menurut saya itu media yang benar-benar penghuninya banyak ya Mbak. Iya. Walaupun kita juga tahu tidak semua media sosial itu serius atau segala macam, tapi kalau menurut saya media itu ya media. Nggak ada istilahnya media yang bagus, media yang jelek kalau menurut saya. Atau nggak ada istilah media alay, media serius, nggak ada. Media itu ya media. Yang akan membedakanlah isinya. Betul. Jadi saya bilang pada diri sendiri, kalau saya tidak ingin TikTok itu alay, maka saya isilah TikTok itu dengan hal yang tidak alay kan gitu. Jadi misalnya tentang hasil penelitian saya tentang teori-teori tentang batas maritim segala macam, buktinya setelah saya lakukan itu di TikTok, di Instagram, ternyata peminatnya banyak. Orang menerima itu sebagai satu informasi yang baik gitu. Nah, jadi saya sarankan sekali teman-teman yang lagi S2 S3, selain serius soal jurnal tadi dan konferensi, coba belajar juga untuk mendeliver ini di media-media yang lebih populer seperti tadi, media sosial, mungkin Instagram atau TikTok atau Twitter dan segala macam. Karena itu menurut saya juga nggak mudah tuh. Iya, betul sekali. Tidak mudah, jadi kita terpaksa harus belajar dan itu bagus tuh. Belajar itu tuh bagus karena apa? Kita jadi terbiasa menjelaskan bidang ilmu kita yang rumit tadi itu kepada orang yang bidangnya berbeda.
Sekali kita bisa melakukan itu, maka kita akan selamat hidup kita kalau menurut saya. Karena kita kan akan ketemu terus tuh dengan orang-orang masyarakat. Atau contoh yang pragmatisnya gini, kalau nanti sudah lulus, kita pengen mengajukan riset nih kepada penyandang dana, belum tentu penyandang dana kita tuh tahu loh bidang kita. Betul. Mereka akan bilang, udah ceritakan apa yang mau kamu lakukan. Paling dikasih waktu katakan 5 menit, 10 menit. Yang ngomong, yang akan mendengarkan juga bukan orang ahli di bidang kita. Jadi kita harus bisa menceritakan bidang ilmu kita itu selama 3 menit atau 10 menit kepada orang yang bidang ilmunya berbeda. At the end of the day akan begitu. Atau yang lebih serem lagi, kalau kita ingin hasil penelitian kita itu menjadi kebijakan misalnya, kebijakan negara. Berarti ini harus dibaca oleh anggota DPR kan? Betul. Gimana caranya biar anggota DPR itu tahu pada bidang ilmu beliau berbeda? Waktunya sedikit, bidang ilmunya beda. Tapi maknanya harus tetap tersampaikan. Persis. Kita harus bisa, jadi nggak bisa, mohon maaf, nggak bisa ngasih jurnal kepada anggota DPR. Bukan karena beliau nggak mampu, nggak akan sempat baca. Jadi kita harus konversi penelitian kita ini menjadi media-media yang lebih mudah diakses, lebih mudah dipahami gitu. Jadi saya sangat sarankan teman-teman yang sudah meneliti itu, lagi-lagi saya ulang, selain jurnal konferensi, belajarlah untuk menulis atau menyajikan di media yang lebih populer, koran, media sosial. Baik, menarik sekali Bapak. Tadi bagaimana untuk mengkonvert tadi, untuk menyampaikan bahasa-bahasa riset yang mungkin terkesan kaku atau standar seperti itu menjadi bahasa yang mudah dipahami oleh publik atau mudah diterima oleh masyarakat. Tentu pendekatannya berbeda ya Pak ya? Pendekatannya berbeda, tapi secara konten kan pasti sama ya. Nah, saya tuh banyak belajar dari contohnya ya Mbak, TED, TED ya. Kalau teman-teman di rumah belum tahu, ini ada conference namanya TED, Technology Education Design gitu sebenarnya, atau TEDx gitu. Nah, TED itu menurut saya tuh luar biasa membantu saya selama ini, karena kan sebenarnya penelitian serius kan. Tapi dia bisa bawakan dalam waktu 10 menit, 15 menit dengan begitu indahnya gitu. Kita yang di luar bidang itu aja bisa menikmati. Nah, saya sangat sarankan belajar dari situ. Ternyata setelah saya lihat polanya itu, ini saya baca bukunya juga yang dia mengulas TED itu ya. Itu ada beberapa tips tuh. Salah satunya misalnya pertama harus emosional. Jadi orang bicara itu emosinya harus diikutkan gitu. Apakah dia sedih, apa gembira, apa itu harus ada. Itu akan membuat orang tuh engage sama kita. Karena banyak orang yang ngomongnya sebenarnya temanya penting, tapi kayak flat aja gitu. Itu bikin orang nggak engage. Itu salah satu ya tipsnya misalnya. Terus berikutnya dia harus dia harus novel, ada hal barunya. Kalau kita menulis ini, kita udah ngebayangin nih, saya akan menulis penelitian saya kepada orang awam. Apa yang orang awam ketahui hari ini, kita harus kebayang itu. Sehingga saya akan tambahin dikit dari situ gitu. Itu misalnya seperti katakan COVID-19 contohnya gitu ya. Orang awam kan mungkin secara umum tahu dari TV. Nah, apa nih yang karena kita riset kan, apa yang bisa saya tambahkan yang dari berita-berita TV itu, tapi cara penyampaiannya mirip dengan TV gitu. Misalnya kalau orang selama ini mengerti, misalnya kalau dulu ya terutama ya, apakah COVID-19 itu airborne, bisa menular lewat udara apa tidak, itu kan dulu perdebatan di awal-awal. Begitu kita bisa temukan itu, kita bisa menambahkan informasinya yang selama ini katanya tidak menular lewat udara, ternyata menular lewat udara gitu. Tambahan-tambahan seperti itu yang jadi numpang pada ketenaran isu yang ada di masyarakat. Itu salah satu hal yang bisa kita lakukan. Jadi mulainya selalu dari isu-isu yang berkembang. Contohnya kalau saya katakan ngomong perbatasan, saya kan intinya orang geodesi yang bicara soal koordinat, ketelitian, GPS gitu. Tapi saya nggak mungkin memulai isu itu dari ngomong hal seperti itu. Nggak akan menarik. Saya pasti mulainya dari ini, misalnya katakan ada 27 nelayan Indonesia ditangkap oleh petugas Malaysia misalnya gitu. That's how I start my writing gitu. Orang kan, ada apa nih gitu. Baru kemudian saya bicara soal, ini terjadi karena batasnya belum jelas, karena perbedaan datum, karena koordinat gitu-gitu. Jadi memulainya itu harus dari isu-isu yang orang lain bisa pahami. Jadi lihat TED kalau menurut saya. Kedua ya baca, kalau mau nulis di koran, baca tulisan di koran. Gimana orang-orang menyajikan ininya. Gitu. Harus up to date ya Pak ya dengan isu-isu terkini. Gitu. Up to date dengan isu terkini satu. Kedua dengan gayanya terutama saya. Kalau pengen menulis opini di Kompas, ya langkah pertama baca opini orang di Kompas gitu. Gimana dia mendeliver itu. Tentunya punya gaya bahasa masing-masing ya Pak ya tiap media itu. Tiap media betul sekali. Jadi
makanya saya bilang tuh yang kesalahan paling fatal adalah kita pengen nulis di Jakarta Post, tapi nggak pernah baca Jakarta Post gitu. Oke. Gitu misalnya. Penting sekali. Nah, ini tadi kita sudah berbicara tentang berbagai hal ya Pak, tentang conference, kemudian menulis di media massa, menulis buku populer dan lain sebagainya. Nah, bagaimana Bapak memanajemen ini semua untuk mencapai sebuah personal branding atau kepakaran Bapak bidang sekarang? Nah, ini penting sekali sebenarnya kalau saya sarankan orang yang kalau kita serius S2, S3-nya, itu kan pasti kita udah mikirin ini. Akumulasi dari sekolah ini adalah kepakaran kan. Itu menurut saya tuh semua orang sebaiknya begitu dari awal. Jadi bukan, aduh aku pengen S2 apa ya karena belum dapat kerja, ya udah S2 ini aja dulu. Sebaiknya sih tidak begitu kalau saya sarankan ya. Tapi kalau mulainya dari awal dengan baik, berarti dia akan sudah bisa memproyeksikan tokoh-tokoh di bidang itu seperti siapa, dia ingin jadi seperti itu. Kira-kira itu paling sederhana lah. Itu imajinasikan dulu, itu satu. Kedua, lakukan hal-hal yang memang menuju ke situ. Saya selalu bilang tuh gini, satu, kepakaran ilmiah itu nggak bisa ditinggalin. Makanya nulis jurnal dan ikut konferensi, itu menurut saya wajib hukumnya tuh. Biarpun mungkin tidak diwajibkan oleh dosen ya, wajib hukumnya agar kita benar-benar settle nama kita tuh tertancap di dunia ilmiah itu. Jadi jurnal, conference. Kalau bisa nulis buku, sangat bagus. Nah tadi saya coba contohkan, begitu saya pulang S2, tesis saya jadikan buku. Itu menjadi referensi sampai hari ini kan. Mungkin satu-satunya di Indonesia tentang yang batas maritim yang dari dua aspek tadi itu, misalnya. Jadi jurnal, konferensi, buku. Berikutnya apa? Personal branding tadi seperti kita lihat adalah kita juga perlu dikenal oleh orang-orang yang lebih populer. Makanya koran itu menjadi penolong tuh. Medianya untuk kita benar-benar bisa dikenal gitu ya. Baru berikutnya yang sosial tadi, yang sosial media populer. Kenapa saya sarankan di media sosial dan media populer? Karena mahasiswa hari ini yang generasi Z itu ya, yang bahkan post milenial kan, mereka kalau mencari pakar itu melihatnya di media sosial. Betul sekali Pak. Contohnya saya dulu pernah di kontak mahasiswa, saya diminta bicara soal renewable energy yang saya nggak ngerti sebenarnya. Saya tanya, kamu kenapa kontak saya? Saya bilang kan, apa kamu sudah baca paper saya atau apa? Jawabnya gini, enggak sih Pak, tapi saya lihat cara Bapak presentasi bagus di Instagram gitu. Jadi hanya gara-gara dia melihat saya di Instagram pernah presentasi, udah dia undang saya. Jadi bayangkan kalau pakar-pakar yang beneran itu nggak ada di Instagram, mereka akan ketemu pakar-pakar yang salah. Dengan generasi muda. Jadi jangan salahkan kalau anak muda itu tidak ngontak beliau, ya kan? Karena beliau tidak ada di media yang dipakai oleh anak muda. Ya? Nah, untung waktu itu saya, artinya saya sadar betul saya tidak mampu bicara itu, saya kasihlah ke teman saya yang memang pakar di bidang itu. Tapi saya guyonin beliau gitu ya. Ya memang kamu lebih pintar tapi saya lebih terkenal. Gitu. Dan itu kan bahaya sebenarnya. Nah makanya saya sarankan sekali orang yang benar-benar punya kepakaran yang sangat bagus, hadirlah di media sosial dengan cara yang bagus pula. Menghadirkan ilmu-ilmu itu agar nanti anak-anak muda nggak tersesat gitu. Betul. Ya kan? Itu kan terjadi terjadi di agama juga. Ketika para ahli agama beneran tidak hadir di media populer, maka anak-anak muda akan belajarnya dari ahli agama yang mungkin nggak beneran, kira-kira kan gitu. Ahli yang bukan ahli. Ahli bukan ahli gitu. Jadi itu juga terjadi di bidang ilmu kita. Jadi kalau saya ulangi lagi, jurnal, konferensi buku, kemudian koran dan media sosial. Itu menurut saya itu komplit lah brandnya ya. Lalu kalau soal style ya monggo saja, ada orang yang nyaman hi guys gitu, ada yang begitu, ada yang nyaman di cara belakang biasa saja, kamera. itu monggo saja, itu kan soal cara saja. Tapi menurut saya itu sebaiknya hadir dengan itu. Oke, terima kasih luar biasa sekali Bapak. Mungkin ini akan kita perlu closing remark-nya nih Bapak untuk mahasiswa yang sekarang untuk teman pasca yang sedang studi S2 maupun S3 ini. Closing remark dari Pak Made Andi. Saya ngeliat ke situ boleh ya, karena ini ada teman-teman yang sedang S2 atau S3. Pertama saya ucapkan selamat karena ini keputusan yang tidak mudah sebenarnya untuk melakukan ini gitu ya. Satu pesan saya yang pertama, mudah-mudahan ini adalah pilihan. Betul. Ya, mudah-mudahan ini ada pilihan dari teman-teman. Karena kalau ini pilihan, ini berarti akan membuat teman-teman merasa banyak hal yang harus atau bisa dilakukan. Itu nomor satu. Nomor dua, jadikan ini sebagai semacam jalan menuju kepada kepakaran yang lebih paripurna gitu. Jadi artinya semoga teman-teman tidak ada di posisi yang nggak tahu mau kemana S2, S3, tapi jadikan ini sebagai jalan untuk menuju kepakaran. Terus berikutnya adalah
saya selalu percaya ini, kita mengikat ilmu itu dengan menuliskannya gitu. Kalau tidak salah ini banyak yang menasihatkan, termasuk Ali bin Abu Thalib juga ya. Ikatlah ilmu dengan menuliskannya. Jadi teman-teman sangat saya sarankan untuk menulis. Nah, menulis sekarang itu luas tuh, Mbak Suci. Tidak harusnya menulis jurnal seperti yang saya bilang tadi ya. Membuat video seperti ini juga menulis sebenarnya. Intinya kan bukan menulis, tapi merekam. Oke, saya ulangi lagi. Mungkin tidak harus menulis, tapi merekam gitu. Merekam itu banyak cara. Kita bisa nulis jurnal, kita bisa nulis buku, kita bisa nulis di koran, atau bisa bikin video juga. Jadi saya kira itu apa yang saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang teman-teman pelajari itu bisa bermanfaat, tidak hanya untuk diri sendiri, tapi juga untuk masyarakat yang lebih luas. Terima kasih. Oke, terima kasih sekali Pak Made Andi atas waktu, kesempatan dan juga ilmunya yang sudah di-share dengan teman-teman Pasca di sini semua melalui Great Talk. Terima kasih kami ucapkan Mbak Andi, sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Terima kasih Mbak Suci, thank you. Sekian obrolan inspiratif Great Talk kali ini. Terima kasih Sobat Pasca sekalian yang telah menyimak hingga akhir. Semoga inspirasinya bisa menjadi semangat bagi kita semua untuk bisa memanajemen diri dan mulai mendesimasikan penelitian-penelitian kita untuk menapaki anak tangga kepakaran. Sampai jumpa di episode selanjutnya dengan tema-tema menarik lainnya seputar perkuliahan pasca sarjana, penelitian, dan publikasi. Studying is a journey. Get well prepared. Let's great talk and don't get lost.